menempelkan tangan di tanah, coba sebutkan gini. Hong, Hong gitu ya. Hong itu kalau dalam bahasa kita saat ini Tuhan gitu, tapi leluhur kita dulu berkata Tuhan itu adalah Hong gitu ya. Hong, Hong dulu, Hong gitu ketika ini menempelkan tangan di tanah. Ibu Pertiwi langsung dilanjutkan setelah Hong. Ibu Pertiwi Bapak Akasa gitu ya di sini. Ibu Pertiwi Bapak Akasa. Setelah kayak gitu bisa tiga kali lah. Ibu Pertiwi Bapak Akasa, Ibu Pertiwi Bapak Akasa, Ibu Pertiwi Bapak Akasa. Lindungi kami ketika bareng keluarga atau ini, lindungi saya dan keluarga ini dari gerak semestamu. Dari jauh purnama aku berdiri, bagaikan sang surya tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kenuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Coba Tara Surya di channel Kesadaran Semesta. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana menghadapi ketika ada gempa dan yang berpotensi tsunami ya, ataupun terjadi tsunami gitu. Yang berada di pesisir laut ya, harap berhati-hati banget gitu. Jadi kalau bisa sih gitu, jadi kalaupun malam gitu sedikitlah larut malam gitu ya, terjaganya gitu. Kita nggak tahu kejadiannya kapan gitu ya gempa ini. Intinya berhati-hati aja, waspada gitu ya. Oke, kita langsung bahas dulu. Ini sebuah hasil pemikiran saya pribadi gitu ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon maaf gitu. Jadi ketika ada gempa dan tsunami, yang pertama-tama adalah mengusahakan diri kita jangan panik dulu. Itu karena ketika panik pikiran kita kalut gitu, nggak bisa apa-apa gitu, walaupun benar-benar keadaan itu di sekitar akan semakin ricuh, wah kemana gitu kan, nggak karuan gitu ya, karena khawatir. Diusahakan pertama jangan panik dulu, yang ketika ada di rumah. Yang kedua, yang ketika ada di rumah, pintu itu sendiri kalau bisa kunci tetap ada di ini, jadi gampang membukanya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, langsung berlari lah kalau kita itu, kalau bisa ke jalur evakuasi gitu, mencari tempat yang lapang gitu ya, menjauhi tiang listrik atau pohon besar atau bangunan-bangunan tinggi ya. Itu yang sering diinikan juga tentang menjaga gitu ya, atau waspada ketika terjadi gitu. Setelah itu kita mencoba tenangkan, kalau bisa di dalam hati sambil berdoa juga gitu, sambil berdoa sambil kalau mungkin tip dari saya gitu, ketika gempa dan tsunami terjadi, ketika kita udah di satu tempat yang aman gitu ya, kita bisa mensugestikan diri kita gitu. Jadi tangan kita menempel ke tanah gitu, jadi kayak gini, bisa dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Tapi kalau saya ada saran, mungkin yang akan saya lakukan mungkin seperti ini. Ada baca bukan mantra sih sebenarnya, ini hanya sebuah sugesti aja gitu. Jadi ketika menempelkan tangan di tanah, coba sebutkan ini, Hong, Hong gitu ya. Hong itu kalau dalam bahasa kita saat ini Tuhan gitu, tapi leluhur kita dulu berkata Tuhan itu adalah Hong gitu ya. Hong, Hong dulu, Hong gitu ketika ini menempelkan tangan di tanah. Ibu Pertiwi langsung dilanjutkan setelah Hong. Ibu Pertiwi Bapak Akasa gitu ya di sini.
Ibu Pertiwi, Bapak Akasa. Setelah kayak gitu bisa 3 kali lah, Ibu Pertiwi, Bapak Akasa, Ibu Pertiwi, Bapak Akasa, Ibu Pertiwi, Bapak Akasa. Lindungi kami ketika bareng keluarga atau ini, lindungi saya dan keluarga ini dari gerak semestamu, dari gerak semestamu. Ini lahirkan pemikiran-pemikiran positif ketika membaca itu dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Setelah itu berdoa menurut masing-masing. Ya Tuhan, ya atau apapun lah, terserah Anda gitu ya. Ketika bumi itu coba mengikuti keinginan semesta gitu. Jadi ketika gempa susulan atau apa, diusahakan lebih tenang lagi, lebih merasakan, lebih mengikuti keinginan semesta. Oke, ada gempa susulan, jadi seperti menenangkan lah ya, menenangkan diri kita dengan bumi gitu. Jadi terjadi satu bahasa gitu ya. Mungkin itu saran dari saya mungkin, atau masukan dari saya ketika gempa dan tsunami. Lalu selain itu apa ya yang selalu terpikir ketika bencana, emang kita nggak bisa mikir langsung sehat gitu ya, jadi pasti kalut gitu dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Cuman lagi-lagi kan memiliki kesadaran ini, ada satu pemikiran yang harus ditancapkan dalam pemikiran kita ini adalah keinginan kita juga gitu, karena diri kita adalah semesta gitu. Jadi bumi ini bergerak dengan apapun itu, gempa dengan apapun itu yang berpotensi tsunami atau apapun, jangan menghakimi gitu, jangan menghakimi, tapi coba mengikuti gitu. Jangan pernah ada kata-kata menghakimi, wah ini bumi, aduh itu jangan. Itu kita ikuti aja gitu. Jadi itu susah dalam keadaan itu, karena waduh itu hanya tingkatan orang yang berkesadaran tinggi gitu. Tapi kita harus mencoba gitu ya kan, ketika gempa dan tsunami itu terjadi gitu. Ya akhirnya kita harus siap gitu ya dengan keadaan-keadaan terburuk gitu. Kita harus siap dengan mental kita, kecerdasan dengan hal apapun, karena akhir-akhir ini bumi ya sedang seperti ini gitu. Kalau disebut tidak baik-baik saja ya memang seperti itu keadaannya. Jadi akhirnya kita mencoba yang sadar gitu, mencoba membantu bumi lah untuk bekerja gitu. Itu satu pekerjaan bumi juga, semesta juga gitu. Jadi kita bantu gitu. Semoga selamat semuanya gitu. Ya mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi tetap berpemikiran, mencari info yang akurat di BMKG, di situs-situsnya atau di apapun media sosialnya. Yang terpenting jangan terbawa berita-berita yang nggak jelas lah, itu intinya. Jadi keadaan lagi kalut, kalau bisa konsen ke sana, ke media-media yang terpercaya di bawah pemerintahan ya, di bawah pemerintah, BMKG yang dipercaya gitu. Jadi bukan yang lainnya, enggak gitu, cuman kita terfokus ke sana aja dulu lah gitu. Mungkin itu saja saran dari saya, harapan dari saya. Semoga selamat semuanya, semoga baik-baik saja ya, tetap waspada. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Kita ketemu di kajian berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kala Nuwun, Rahayu, Rahayu, Rahayu.